Bertepatan dengan ada Kang Boja, Saling Bali Celun Taung di Kendang Kilit ini, kita juga meyakini bahwa Sanggen Taung Cekia Sekae Ite Tepang Belen tentu punya peran, terutama dalam menopang seluruh perjalanan Mose Dite. Mereka tentu dalam roh ambil bagian dalam seluruh perjalanan hidup kita. Dalam tradisi gereja, mengapa kita selalu mendoakan orang yang telah meninggal? Perlu disadari bahwa orang yang mati ini tentu tidak secara otomatis mereka masuk surga. Mereka juga tidak secara otomatis masuk api neraka. Tetapi ada sebuah tempat khusus untuk sementara waktu ketika dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar belum mereka sempat sesali pada saat kematian. Maka untuk sementara waktu mereka tentu berada di api penyucian, oleh api paninggelok. Mungkin sampai dengan hari ini masih banyak keluarga kita yang masih berada di tempat itu. Dan tentu ACKSO tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Yang mampu menolong mereka adalah kita yang masih hidup. Oleh karena itu, lewat peristiwa hari ini, kita mau menghadirkan mereka semua di dalam doa. Memohon kasih dan kerahiman Allah. Agar dengan peristiwa keselamatan hari ini, mereka semua layak untuk ditempatkan dalam kebahagiaan bersama Allah di dalam kerajaan surga. Kita juga mohon agar seluruh rangkaian peristiwa anak boja yang kita jalan ini betul-betul membawa buah untuk perjalanan hidup kita. Saling balis Celun Taung. Oke tau manga curu tau baru. Diarahkan peristiwa adako bukanlah sebuah seremoni yang tanpa makna, tetapi paling tidak masing-masing itu harus memberi makna terhadap peristiwa ini. Perjalanan Moseho tentu kehidupan kita, keselamatan kita itu dia tanda bahwa ternyata Tuhan itu tidak main-main dalam mencintai kita. Oleh karena itu, salah satu semangat iman yang masih diberi tempat adalah kita yang diberi kesempatan masih hidup ini diarahkan terus berjuang untuk setiap beri yang terbaik kami Mose. Kita tangkap bahwa Allah itu kaya dalam hal yang baik. Kalau kita meyakini Tuhan kaya dalam hal yang baik, tinggal saja Iteho selalu memberikan ruang. Kita hari ini datang di pusara makam tempat anggota keluarga kita masing-masing. Dalam roh mereka hari ini ada bersama kita. Kita juga pasti ada sebagian mereka tentu telah berada di surga menjadi pondok untuk kita sekalian. Oleh karena itu, mari kita satukan mereka semua di dalam doa-doa kita. Saya mengajak kita sekali untuk tundukkan kepala sejenak. Caro neteng-neteng nai asekai ema anak di tiada boleh bintang lemori. Serahkan mereka semua pada Yesus. Semoga dengan kekuatan doa kita hari ini Allah membasuh mereka dengan kuasa-Nya yang kudus, menyelamatkan mereka sehingga layak mendapat tempat yang bahagia. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawat Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya padalah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah kemuliaan kaum beriman dan kehidupan semua orang yang tulus hati. Dengan Bapa dan kebangkitannya, Yesus Putramu telah menebus kami. Karena itu berbelas kasihlah kepada hamba-hambamu, terutama seluruh anggota keluarga besar kami, orang tua, kakek dan nenek, saudara dan saudari, anak-anak kami yang telah Kau panggil, yang kami baringkan di tempat ini, maupun dimanapun mereka berada, yang telah Engkau panggil menghadap kehadirat-Mu, agar mereka yang telah mengikuti misteri kebangkitan diperkenankan menikmati sukacita kebahagiaan yang kekal dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahannya, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, karena Kristus harus memegang perintah sebagai Raja
sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, sesudah barang tentu Allah sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah Kristus tidak termasuk di dalamnya. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan diri di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya Ku bangkitkan pada akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal,
dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Rumah iman yang kami kasihi, Bapak Camat, Pak Kades, Bapak Ibu, Saudara-saudari, seluruh keluarga ACKI Pangolo Ngamusi Gendang Tilit yang saya kasihi di dalam Tuhan. Bulan November bagi orang Katolik itu adalah bulan yang dikhususkan untuk berdoa dan berkorban, memohon kerahiman Allah bagi saudara-saudari kita yang telah meninggal, tetapi mungkin sampai dengan detik ini mereka semua masih berada di api penyucian. Hal ini tentu kita lakukan karena di dalam Yesus, Sang Penyelamat, orang yang merindukan keselamatan Allah dengan tulus hati, kita tetap bersatu dengan mereka. Gereja Katolik tentu mengajarkan bahwa persekutuan orang beriman itu meliputi baik kita yang masih hidup, semua orang kudus di surga, dan juga sama saudara kita yang telah meninggal. Bersama-sama tentu kita sekalian membentuk dan terhimpun dalam sebuah gereja. Dan hari ini tentu kita secara khusus mengenang dan berdoa bagi arwah semua orang beriman yang telah meninggal dunia, termasuk seluruh anggota keluarga kita yang telah kita baringkan di tempat ini. Dalam rangka itu, maka kita semua tentu diajak untuk menyadari makna dari peristiwa kematian menurut ajaran kita. Bagi kita, saat kematian itu adalah merupakan peristiwa puncak kehidupan. Karena kita meyakini bahwa sesudah hidup kita tidak dilenyap oleh kematian, melainkan diubah. Kita meyakini sesudah pengembaraan di dunia ini selesai, maka tersedialah bagi kita kediaman abadi di surga. Kematian juga merupakan saat di mana kita mempercayakan diri secara total kepada Kristus Sang Kebangkitan dan Kehidupan. Atas dasar iman itulah tentu memberikan sebuah pengharapan bagi kita bahwa semua orang yang telah meninggal ketika mereka selama hidup telah percaya kepada Yesus, tentu pada waktunya Tuhan akan memberikan jaminan, yaitu keselamatan kekal. Ada jaminan ini adalah sebuah kepastian yang tentunya memberikan sebuah pengharapan dan juga penghiburan untuk kita semua. Kita sore hari ini hadir di tempat ini dan bertepat dengan adat Kamboja, kita menghadirkan mereka semua dalam hajatan besar kita dari tahun ke tahun. Kita meyakini bahwa anggota keluarga kita yang telah mendahului kita, tentu di dalam roh mereka juga turut ambil bagian, menopang seluruh perjuangan dan ziarah hidup kita. Mangan teng hang neteng taung, itu sebuah tanda yang menunjukkan bahwa antara kita dengan masih hidup, mereka yang telah meninggal masih ada ikatan yang sangat kuat. Secara fisik memang tidak kita lihat, tetapi dalam roh kita meyakini bahwa mereka merestui seluruh perjuangan hidup kita. Pungunabiye tentu mangan libur kilo, mangan teng hang. Dan tentu lesoho lebih hogo puncak. Kita tegi kampi merengara lawan cekile.
supaya seluruh peristiwa rahmat kita alami ini betul-betul membawa buah bagi perjalanan hidup kita. Karena itu peristiwa Kamboja adalah peristiwa kegembiraan. Dengan satu kesadaran iman bahwa ada banyak berkat yang telah kita peroleh. Kita juga meyakini bahwa anugerah yang sama akan terus kita alami dalam seluruh sejarah hidup kita selanjutnya. Dan itu semua sangat tergantung bagaimana posisi batin dan hati kita selama kita berziarah di dunia ini. Kalau ITH mau mendapatkan jaminan oleh Mose, kuncinya hanya satu. Tentu mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya yang menjamin keselamatan hidup kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan peristiwa di Kamboja ini tentu membuka mata hati kita bahwa ternyata Tuhan ini tidak main-main dalam mencintai kita. Dari hal yang sederhana sampai hal yang luar biasa. Segala yang kita peroleh termasuk saya kampai beki gewakar. Begitu rezeki yang kita peroleh itu sebuah tanda bahwa di dalam diri ini, di dalam kehidupan kita ada Tuhan yang selalu terlibat dengan rencananya yang begitu indah. Dan Tuhan tentu juga menawarkan sebuah peluang-peluang bahwa inilah jalan yang tepat yang mesti kita hayati dari waktu ke waktu. Tidak hanya cukup kita memperoleh hasil, tetapi yang paling penting bahwa ketika itu melihat semuanya itu, di sanalah Tuhan hadir. Ada Kamboja kesempatan mau melatih seluruh keluarga besar untuk mau menyatukan hati kita. Salah satu persembahan yang sangat berharga adalah persembahan hati. Persembahan seluruh diri. Di sinilah letak ketergantungan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memperhitungkan sang gentong gejur di asong. Semangat inilah yang mesti kita jiwai ketika itu lesoho memperingati semua arwah orang yang telah meninggal. Dengan gejur, dengan kebersamaan, dengan adanya ungkapan syukur, hode tandan bahwa kita pelan-pelan mulai berusaha meraih kehidupan kekal ini. Karena jaminan kehidupan kekal tidak hanya dialami pada saat kita mati, tetapi perlu kita nikmati mulai saat sekarang. Antisipasi untuk keselamatan yang sempurna. Sehingga penting deteng hang latan terbakar. Dan bulan November hari ini, peringatan ini juga tentu menjadi momentum reflektif latan tite untuk mau mengenangkan dan menyatukan, merayakan kembali hubungan antara orang yang telah meninggal dengan kita yang masih hidup. Kematian juga harus diimani sebagai sebuah anugerah dari Allah. Seperti kata Paulus, baik mati maupun hidup, kita ini tetap menjadi milik Allah. Karena itu dalam pemahaman seperti ini, sesungguhnya Kristus sendirilah menjadi pemersatu, jembatan, penghubung antara orang yang hidup dan yang mati. Kristus jugalah yang menjadi jamin akan adanya kehidupan yang kekal. Sehingga ada sebuah ungkapan Latin yang mengatakan, hodie nihi kras tibi. Hari ini saya, besok Anda. Kematian akan dialami oleh semua orang. Kematian juga adalah jalan untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus yang diimani. Dan momentum kesempatan peringatan ini, semua orang beriman juga memberikan ruang dan waktu latan tite untuk mau menghadirkan kembali nilai-nilai sikap-sikap pribadi dari seluruh anggota keluarga yang pernah berziarah bersama kita di dunia. Kebiasaan mendoakan arwah dalam Ekaristi, mengenang dan berziarah ke makam anggota keluarga kita yang telah meninggal, itu semua merupakan tanda iman dan kasih yang tentunya selalu melahirkan akan adanya kehidupan yang kekal. Seperti dalam Injil tadi, Yesus dengan tegas mengatakan, inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yaitu dari semua yang diberikan ke Bapa kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kebangkitan pada akhir zaman. Harapan terhadap kebangkitan kekal
tentu membebaskan kita dari kungkungan hidup yang terpusat pada orientasi duniawi belaka. Iman akan kebangkitan Kristus menjadi anugerah istimewa yang tentunya melahirkan dan penghiburan, melahirkan dan juga penghiburan untuk kita semua. Sekalipun kematian sebuah misteri, tetapi kita percaya bahwa kasih karunia Allah terus berkuasa dan pada waktunya juga akan menyelamatkan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hari ini tentu keluarga kita hanya membutuhkan doa. Dan yang paling penting adalah mari kita mengisi hidup kita ini dengan sesuatu yang baik. Moseho hanyalah sementara. Tuhan selalu menasihatkan berjaga-jagalah. Berjaga-jaga tidak membuat iteho rantang, tetapi jalan hidup ini dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk berdoa. Momen adakan wojaho kesempatan bagi kita untuk berhenti sejenak. Melihat pengalaman masa lalu sebagai sesuatu yang baik, suka dan duka. Lalu mulai mengetahui antisipasi apa yang mesti kita lakukan. Kalau kita selama kaya dengan begitu banyak rahmat yang kita peroleh, maka kuncinya hanya satu, meraih itu semua, lalu buktikan iteho adalah anak Allah yang baik. Mori kereng amate iteho tidak buta melihat ite pribadi lepas pribadi. Gejur-gejur ite nete-nete leso. Selama moseho, kita tidak perlu menafik di hadapan Tuhan. Perlu membangun sebuah sikap yang jujur. Karena wajah Yesus itu hadir dalam diri sesama kita yang kita jumpai. Kalau memiliki lebih, jangan lupa untuk berbagi. Tidak hanya berpikir tentang diri sendiri, tapi perlu juga berpikir tentang orang lain, berkorban untuk orang lain. Kita terus punya semangat untuk melakukan sejauh yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk kebaikan sesama. Itu kali semangat atau paling mesen. Ya, memang saya lihat potapis moseho. Kecuali ya, tidak usah takut. Intinya bahwa keputusan Mori itu selalu yang terbaik. Baik hidup maupun mati, kita ini tetap menjadi milik Tuhan. Ya. Kita meraih peluang itu bahwa Tuhan tidak mungkin ingkar akan janjinya. Kita diselamatkan karena kita memiliki status istimewa itu sebagai anak Allah. Sehingga tugas utama kita adalah buktikan iteho sebagai anak Allah yang baik. Ya. Itu dibuktikan, ya, jalani apa yang menjadi kehendak Allah. Kehendak Allah selalu bergerak, selalu beroperasi dalam ruang yang baik. Kalau tindakan kita sudah menyimpang, itu adalah kehendak Allah. Maka penting bertobat, penting untuk membaharui diri. Sehingga saat moseho sahat untuk mencari peluang, karena ujung dari semuanya itu adalah untuk keselamatan diri kita. Dengan setahun lebih rezeki lebih lesoho. Ya, yakin bahwa mereka tidak akan meninggalkan kita. Ya. Dalam roh mereka terau Allah ada bersama kita. Ya. Karena mereka semua kita percaya berkat iman dan kekuatan doa dite telah mengalami kemenangan. Sehingga kematian itu sebuah peristiwa sukacita, peristiwa kemenangan, karena mereka semua telah dibebaskan dan layak untuk mendapat tempat yang bahagia dan menjadi pendoa untuk kita semua yang sedang berziarah di dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita menanggapi sabda Tuhan ini, kita mengakui iman kepercayaan kita pada Allah. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus yang Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus dan Maria, yang berikan sarana dan Pilatus, disalibkan dan dimakamkan. Yesus Tuhan kuasa, dari setengah datang percaya Roh Kudus,
segala keturunan kudus, persekutuan para kudus, Mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi seluruh anggota keluarga kita yang dibaringkan di tempat ini, di rumah-rumah, dimanapun mereka berada, terutama seluruh umat paroki kita yang telah meninggal. Bagi arwah semua orang kita cintai semasa hidup mereka, semoga Allah Bapa mengasihi mereka dengan nama mereka masing-masing dan menggabungkan mereka dengan persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Bagi arwah mereka yang telah amat menderita semasa hidup karena penyakit, ketidakadilan, dan kemiskinan, semoga Allah Bapa mengakhiri kesusahan mereka dan menganugerahi mereka kebahagiaan kekal di surga. Marilah kita mohon. Bagi arwah mereka yang semasa hidupnya kurang mendapat perhatian dari sahabat-sahabat, ditinggalkan oleh keluarga dan anak-anak mereka, semoga Allah Bapa yang Maha Baik menuntun mereka semua dalam menemukan kebahagiaan kekal karena ditemani oleh para kudus di surga. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa tinggal bersama kita, agar dalam perjalanan hidup ini kita saling menolong dan mendukung. Semoga Allah Bapa juga menuntun kita di jalannya untuk saling bahu-membahu dan berbagi hidup dengan sesama kami karena kasih-Nya. Marilah kita mohon. Kami juga mohon ya Tuhan, kiranya Engkau merestui seluruh rangkaian adat Hang Boja untuk kesekai gendang kilit yang akan menjalankan pada malam ini. Biarlah semuanya itu membawa buah yang baik untuk kebaikan dan keselamatan seluruh ACKE atau Mangarangau Gendang Ho. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami bersyukur atas jaminan-Mu bahwa arwah anggota keluarga kami yang telah meninggal, yang ada di sekitar makam ini, ada di tangan-Mu, dan kami semua Kau panggil untuk bangkit bagi hidup kekal karena kebangkitan Kristus Putra-Mu. Jangan membiarkan hati kami gelisah, tetapi teguhkanlah perjalanan kami menuju kepadamu. Berilah kepada kami Putra-Mu sebagai jalan kebenaran dan hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami. Semoga seluruh anggota keluarga besar kami yang telah meninggal dunia diterima ke dalam kemuliaan bersama putra-Mu yang mempersatukan kami dengan dirinya dalam sakramen cinta kasih-Nya yang agung ini, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan yang mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Karena itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, dan seluruh rasa surgawi kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semua kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, uskup kami Monsinyur Ciprianus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hambamu, segenap keluarga besar Gendang Kilit, baik yang kami makamkan di sini, juga di tempat-tempat lain, di Repu, Keling, Lanting, atau di mana saja. Juga mereka yang menitipkan untuk kami doakan secara khusus dalam perayaan ini. Juga mereka semua yang mungkin jiwanya belum mendapat ketenangan dan kebahagiaan atau masih menderita di api penyucian. Perkenankanlah mereka yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu, menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasanilah kami mohon, kasanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santi Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengentaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita satukan doa dan pujian kita dengan doa yang telah diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa damai. Tuhan kami mohon, Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan selalu bersamamu.
Saudara-saudari sekalian, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang saat ini diundang ke perjamuannya. Yang merasa tidak pantas untuk percaya, tetapi bersama-sama tubuh dan darah Kristus. Amin. Geran ceket. Untuk ke oleh. Dos. Itu kalau aku itu macam. Anak ya. Makan dia dengan masih ya anak sih.
Ada bokos mah itu. Naik oleh itu bokos. Sabar ke. Mari juga pada kesempatan ini kita secara khusus berdoa bagi mereka semua yang telah meninggal, khususnya mereka yang didiamkan di tempat ini, agar Bunda Maria juga senantiasa mendoakan mereka. Sambil kita mengenangkan peristiwa sedih untuk hari ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Kesalahan kami, kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Setelah doa penutup dilanjutkan dengan doa pemberkatan makam, lalu percikan makam. Setelah itu
tutup dengan berkat penutup. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah merayakan misteri Paskah sambil memohon belas kasih-Mu untuk seluruh anggota keluarga besar kami yang telah meninggal, baik yang ada di sekitar ini maupun di kampung Kilin, Keling, Lanting, Repu. Semoga mereka semua beralih ke tempat kediaman yang terang benderang dan penuh kedamaian dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Allah untuk kuburan tempat keluarga-keluarga kita makamkan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur untuk anugerah kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Walaupun seringkali kami jatuh dalam dosa dan memanfaatkan salah anugerah kehidupan yang Engkau berikan, Engkau tetap memulihkan kembali hubungan kami dengan Dikau agar kami tetap memiliki hidup yang berkelimpahan. Engkau telah mengutus Yesus Kristus untuk memelihara kehidupan untuk kami, baik waktu di dunia ini juga ketika kami beralih dari dunia ini. Dan itulah sebabnya maka Yesus Engkau utus ke dunia, mengalami penderitaan, wafat, dan dimakamkan. Lalu pada hari ketiga Ia bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Di hadapan kami atau di sekitar ini juga kami makamkan semua anak-anak-Mu yang percaya kepada Yesus. Maka kami ingin menguburkan dosa dan maut dari dalam kematian mereka dalam kematian Kristus, supaya dikuburkan bersama kematian Kristus, sehingga Kristus yang bangkit pada hari ketiga membangkitkan mereka untuk boleh menikmati hidup kekal di surga. Maka atas kuasa-Mu ya Allah, melalui pelayanan gereja-Mu dan kuasa rahmat imamat yang telah Kau berikan kepada kami mohon agar Engkau menyucikan dan menguduskan makam-makam ini dengan berkat-Mu melalui tangan-tangan hamba-Mu ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selama percikan makam diiringi dengan lagu dan doa. Satu orang bantu Romo Eman angkat bawa ember. Kalau ada payung. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah keluarga kudus Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Ya Yesus yang amat baik, bebaskanlah kami dari api neraka, antarkanlah jiwa kami dalam surga, terlebih kau tersiapkan kesayangan.
Umat tua, gunde tua, bana takoen etanata tuan, pane cupung itu na cupun kina kolong betok niniak kabong pocok. Aitai vie itu kuruta salia valis celon tau itu lega, kuruta takodi itu mangkomesi. Ngo iteme umat tua itu kan gerau tau itu ono mimane ono nggak tau ko.